Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan perusahaan pembiayaan syariah yang disusun oleh Fitriatus Zakiyah, Perkasi Trijayani, Swantika Indi Permausari, Mahmudah, dan Rifda Kusuma Wardani. Materi yang akan kami bahas yang pertama, konsep dasar, yang kedua, perusahaan leasing syariah, yang ketiga, anjak piutang syariah, yang keempat, pembiayaan konsumen syariah, dan yang terakhir, kartu kredit syariah. Konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah. Setiap transaksi kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Aturan mengenai transaksi perusahaan pembiayaan syariah antara lain sebagai berikut. 1. Setiap jenis transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Akad-akad syariah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali memenuhi kondisi: A. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. B. Akad bertentangan dengan prinsip syariah. C. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang tidak dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kemewahan untuk melakukan perbuatan hukum, baik menurut syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berakad. 5. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diikuti dengan kewajiban melaksanakan asuransi atas objek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, objek transaksi wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga. 6. Pencatatan akuntansi untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan ini wajib disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Perusahaan leasing syariah. Perusahaan leasing di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Leasing atau sewa guna usaha dapat berupa penyewaan murni, yaitu leaser sebagai pihak menyewakan, menyediakan barang yang dibutuhkan oleh lease pihak yang menyewa, dan lease menyewakan barang yang tersebut sesuai jangka waktu perjanjian. Jenis sewa guna usaha seperti ini dinamakan operating lease. Ada pula sewa guna usaha yang di dalamnya terdapat opsi pembelian pada akhir masa penyewaan. Jenis sewa guna usaha seperti ini dinamakan finance lease. Pada akhir kontrak, penyewa memiliki opsi untuk memiliki barang tersebut dengan nilai yang telah disepakati pada awal perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan sewa guna usaha syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Dalam setiap transaksi leasing terdapat 5 pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut. 1. Leaser, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri atas beberapa perusahaan. Leaser merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. 2. Lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari leaser. 3. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh leaser. 4. Bank terlibat secara tidak langsung dalam kontrak tersebut, tetapi pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada leaser, terutama dalam mekanisme leverage lease yang sumber dana pembiayaan leaser diperoleh melalui kredit bank. 5. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara leaser dan lease. Dalam hal lease dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, perusahaan akan menanggung resiko dari barang yang dileasingkan sebesar sesuai dengan perjanjian. Usaha leasing syariah dapat dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. 1. Ijarah. Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah
antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir dengan penyewa atau mustajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang tersebut. Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN MUI nomor 9/DSN MUI/4/2000 tentang pembiayaan ijarah. Misalkan suatu perusahaan ABC mengajukan penyewaan peralatan berat berupa traktor kepada perusahaan pembiayaan syariah XYZ dengan akad ijarah dan jangka waktu 3 tahun. Pada mekanisme ijarah, perusahaan ABC secara rutin membayar sewa traktor tersebut secara bulanan kepada perusahaan pembiayaan syariah XYZ selama 3 tahun. Setelah jangka waktu 3 tahun selesai, perusahaan ABC mengembalikan traktor yang telah disewa tersebut kepada perusahaan pembiayaan syariah XYZ. Setelah traktor dikembalikan, perjanjian ini secara hukum telah berakhir. Karakteristik ijarah. Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa antara lain meliputi A. Memperoleh pembayaran sewa atau biaya lainnya dari penyewa dan mengakhiri akad ijarah apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan. B. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa antara lain meliputi 1. Menyediakan objek ijarah yang disewakan. 2. Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah. 3. Menjamin objek ijarah yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik. 2. Hak penyewa antara lain meliputi A. Menerima objek ijarah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan. B. Menggunakan objek ijarah yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan. 3. Kewajiban penyewa antara lain meliputi membayar sewa dan biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan. B. Mengembalikan objek ijarah apabila tidak mampu membayar sewa. C. Menjaga dan menggunakan objek ijarah sesuai dengan yang diperjanjikan. D. Tidak menyewakan kembali atau memindah tangankan objek ijarah kepada pihak lain. 4. Objek ijarah adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan antara lain A. Objek ijarah merupakan milik atau dalam penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa. B. Manfaat objek ijarah harus dapat dinilai. C. Manfaat objek ijarah harus dapat diserahkan penyewa. D. Pemanfaatan objek ijarah harus bersifat tidak dilarang secara syariah. D. Manfaat objek ijarah harus dapat ditentukan dengan jelas. F. Spesifikasi objek ijarah harus dinyatakan dengan jelas melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Mekanisme ijarah. 1. Mustajir mengajukan permohonan penyewaan barang kepada muajir. 2. Muajir menyediakan barang yang ingin disewa oleh mustajir. 3. Dilaksanakan akad penyewaan yang berisi spesifikasi barang yang disewa, jangka waktu, biaya sewa, dan berbagai persyaratan transaksi lainnya. 4. Muajir membayar secara rutin biaya sewa sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani kepada muajir sampai masa kontrak berakhir. Selama proses penyewaan, biaya pemeliharaan ditanggung muajir. 5. Setelah masa kontrak berakhir ataupun jika mustajir tidak mampu lagi membayar, mustajir wajib mengembalikan barang yang disewa kepada muajir. Ijarah al-muntahiyah bitamlik. Ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa, disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN MUI nomor 27/DSN MUI/3/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bitamlik atau al-ijarah wa al-ikhtina. Misalkan suatu perusahaan ADF mengajukan proses sewa guna usaha kendaraan perusahaan kepada perusahaan pembiayaan syariah SJH dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik dan jangka waktu 3 tahun. Pada mekanisme ijarah muntahiyah bitamlik, perusahaan ADF berkewajiban secara rutin untuk membayar kepada perusahaan pembiayaan syariah SJH berupa biaya sewa tertentu sesuai yang telah disepakati selama 3 tahun. Setelah jangka waktu perjanjian berakhir, perusahaan ADF memiliki opsi membeli kendaraan tersebut dari perusahaan pembiayaan syariah SJH. Apabila akad ini yang diambil, biaya sewa yang dibayarkan sudah termasuk dengan nilai sisa dari kendaraan tersebut. Dengan demikian, biaya sewa sudah mencakup biaya pembelian kendaraan. Karakteristik ijarah muntahiyah bitamlik. 1. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik, perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir wajib membuat wa'ad.
yaitu janji pemindahan kepemilikan objek ijarah muntahiyah bitamlik pada akhir masa sewa. Wa'ad yang dibuat pemberi sewa bersifat tidak mengikat bagi penyewa atau mustajir, dan apabila wa'ad dilaksanakan, pada akhir masa sewa dibuat akad perpindahan kepemilikan. 2. Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir adalah A. Memperoleh pembayaran sewa dari penyewa atau mustajir. B. Menarik objek ijarah muntahiyah bitamlik apabila penyewa atau mustajir tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan. C. Pada akhir masa sewa mengalihkan objek ijarah muntahiyah bitamlik kepada penyewa lain yang mampu, dalam hal penyewa atau mustajir sama sekali tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan objek ijarah muntahiyah bitamlik atau memperpanjang masa sewa atau mencari calon penggantinya. 3. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir adalah A. Menyediakan objek ijarah muntahiyah bitamlik yang disewakan. B. Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah muntahiyah bitamlik kecuali diperjanjikan lain. C. Menjamin objek ijarah muntahiyah bitamlik tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik. 4. Hak penyewa atau mustajir antara lain meliputi A. Menggunakan objek ijarah muntahiyah bitamlik sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan. B. Menerima objek ijarah muntahiyah bitamlik dalam keadaan baik dan siap dioperasikan. C. Pada akhir masa sewa memindahkan kepemilikan objek ijarah muntahiyah bitamlik atau memperpanjang masa sewa atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak kepemilikan atas objek ijarah muntahiyah bitamlik atau memperpanjang masa sewa. D. Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan. 5. Kewajiban penyewa antara lain adalah A. Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan. B. Menjaga dan menggunakan objek ijarah muntahiyah bitamlik. C. Tidak menyewakan kembali objek ijarah kepada pihak lain. D. Melakukan pemeliharaan kecil terhadap objek ijarah. 6. Objek ijarah adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Objek ijarah merupakan milik perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa. B. Manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang. C. Manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa. D. Manfaatnya tidak diharamkan oleh syariat Islam. E. Manfaatnya harus ditentukan dengan jelas. F. Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain meliputi identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Mekanisme ijarah muntahiyah bitamlik. 1. Mustajir mengajukan permohonan sewa guna usaha barang kepada muajir. 2. Muajir menyediakan barang yang ingin disewa oleh mustajir. 3. Dilaksanakan akad penyewaan yang berisi spesifikasi barang yang disewa, jangka waktu, biaya sewa, dan berbagai persyaratan transaksi lainnya. Dilengkapi pula dengan opsi pembelian pada akhir masa kontrak. 4. Mustajir pembayar secara rutin biaya sewa sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani kepada muajir sampai masa kontrak berakhir. Selama proses penyewaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh muajir. Setelah masa kontrak berakhir, mustajir memiliki opsi pembelian barang kepada muajir. Apabila opsi tersebut digunakan, barang menjadi milik mustajir sepenuhnya. Anjak piutang syariah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 12 Tahun 2006, anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan pokok anjak piutang adalah 1. Pengambilan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai kesepakatan. 2. Penagihan piutang perusahaan klien. 3. Pengelolaan usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan anjak piutang berasal dari berbagai biaya yang dikenakan terhadap kliennya, antara lain 1. Jasa penagihan, yakni biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya. 2. Biaya administrasi, yakni biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditur oleh klien. Anjak piutang syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh adalah pelimpahan kuasa oleh suatu pihak yakni al-muwakil kepada pihak lain yakni al-wakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan atau ujroh.
Istilah umum dalam transaksi anjak piutang: 1. Faktor, yakni perusahaan anjak piutang. 2. Klien, yakni perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, piutang, yakni kewajiban pembayaran customer kepada klien atas barang yang telah dibeli dan atau jasa yang telah diberikan oleh klien kepada customer. Yang keempat, customer atau nasabah, yakni perusahaan atau pihak ketiga yang memberi barang dan atau jasa dari klien yang pembayarannya secara kredit. Yang kelima, kontrak, yakni perjanjian anjak piutang yang dilakukan oleh dan antara faktor dengan klien. Yang keenam, nilai pembiayaan, yakni besarnya nilai pembiayaan yang dilakukan oleh faktor atas tagihan yang ditawarkan oleh klien. Yang ketujuh, retention, yakni bagian dana dari tagihan yang ditawarkan oleh klien kepada faktor. 8. Recourse, yakni hak faktor untuk menerima pembayaran dari klien apabila piutang yang dialihkan tidak dapat dibayar oleh nasabah pada saat piutang jatuh tempo. Jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang ada dua, yakni yang pertama, jasa pembiayaan. Perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada kreditur yang besarnya bergantung pada kesepakatan. Kontrak dapat dibuat berdasarkan with recourse atau dengan without recourse. Besarnya pembiayaan sekitar 60% sampai 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan penyerahan bukti-bukti penjualan. Lalu yang kedua, jasa non-pembiayaan. Kegiatan yang dilakukan meliputi jasa pengelolaan administrasi kredit yang biasanya meliputi analisis kelayakan kredit, melakukan administrasi kredit, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, dan perlindungan terhadap risiko kredit. Dalam praktiknya ada dua jenis biaya yang dibebankan kepada kreditur, yaitu fee dan biaya administrasi. Keuntungan yang diperoleh tiap-tiap pihak adalah sebagai berikut. Bagi perusahaan anjak piutang, yang pertama, memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua, membantu menyelesaikan perselisihan di antara kreditur dan debitur. Dan yang ketiga, membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Bagi kreditur atau klien, yang pertama, mengurangi risiko kerugian. Yang kedua, memperbaiki sistem administrasi kredit yang rumit. Yang ketiga, memperlancar kegiatan usaha. Dan yang keempat, dengan ditagihnya piutang oleh faktor, kreditur dapat berkonsentrasi pada bisnis intinya. Bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya. Landasan hukum akad wakalah bil ujroh adalah Fatwa DSN MUI nomor 10/DSN MUI /4 tahun 2004 tentang wakalah. Struktur dan mekanisme. Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan. Yang pertama, menagih piutang dari pihak pengalih piutang kepada pihak yang berutang. Yang kedua, memperoleh upah atas jasa penagihan piutang pengalih piutang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada saat kontrak. Yang ketiga, meminta jaminan dari pengalih piutang. Yang keempat, membayar atau melunasi utang pihak yang berutang kepada pengalih piutang. Hak dan kewajiban pengalih piutang. Yang pertama, memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan pembiayaan selaku wakil. Yang kedua, membayar upah atas jasa pemindahan piutang yang sesuai diperjanjikan. Yang ketiga, menyediakan jaminan kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil dalam hal diperjanjikan. Dan yang keempat, memberitahukan kepada pihak yang berutang mengenai transaksi pemindahan piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. Dan kewajiban pihak yang berutang. Yang pertama, memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan utangnya dari pengalihan piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. Yang kedua, membayar atau melunasi utang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. Piutang yang menjadi objek manakal bil ujrah adalah piutang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, piutang pengalihan yang dipindahkan kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil harus dipastikan belum jatuh tempo dari tindak
dalam kategori piutang macet. Yang kedua, piutang yang dialihkan bukan berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariah. Yang ketiga, piutang pengalih piutang harus dibuktikan dengan dokumen tagihan dan dipastikan keasliannya oleh pihak wakal bil ujrah antara perusahaan pembiayaan selaku wakil, pengalih piutang, dan pihak yang berutang wajib ditetapkan secara tertulis dalam akad mawakal bil ujrah. Proses anjak piutang secara prosedural dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, supplier menjual barang atau jasa kepada pembeli. Yang kedua, karena alasan cash flow, supplier atau klien kemudian mewakalkan tagihannya kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli. Yang ketiga, klien menyerahkan data tagihan. Yang keempat, kontrak perusahaan wakal bil ujrah tagihan antar klien dengan perusahaan anjak piutang. Yang kelima, klien memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan anjak piutang. Yang keenam, pada saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli. Yang terakhir, pelunasan utang oleh pembeli. Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan membayar secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang ditetapkan oleh syariah. Secara umum, prosedur pembiayaan konsumen syariah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Yang kedua, perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad yang dibutuhkan konsumen dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati. Yang ketiga, penyerahan barang kepada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen. Yang keempat, konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Kartu kredit syariah. Kartu plastik saat ini telah berkembang sebagai salah satu alat tukar pengganti uang tunai. Kartu plastik dapat berupa kartu kredit, kartu debit, dan kartu belanja. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Dalam sistem kerja kartu kredit ada 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pembayar. Yang kedua, pedagang atau merchant sebagai tempat transaksi dan belanja. Tempat bank mengikat perjanjian. Yang ketiga, pemegang kartu atau card holder adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk keperluan berbagai transaksi. Selanjutnya, yaitu keuntungan yang dapat diperoleh dari kartu kredit. Yang pertama, keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan, yaitu iuran tahunan yang dikenakan kepada pemegang kartu. B. Bunga yang dikenakan apabila menunggak pembayaran. C. Bunga atau biaya administrasi yang dikenakan apabila pemegang kartu menarik tunai. D. Biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran selain bunga. 2. Keuntungan bagi pemegang kartu. A. Kemudahan berbelanja dengan cara kredit, jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai. B. Kemudahan memperoleh uang tunai. C. Memberikan prestis atau gengsi tersendiri kepada pemegang kartu. Yang ketiga, keuntungan bagi pedagang. A. Dapat meningkat omset penjualan karena adanya minimal pembelanjaan apabila hendak menggunakan kartu kredit. B. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya. C. Mempercepat dan mempermudah proses transaksi.
Adapun kerugian yang mungkin timbul dalam penggunaan kartu kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit, biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Yang kedua, kerugian bagi nasabah pemegang kartu. Biasanya nasabah akan menjadi lebih boros dalam berbelanja karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk belanja. Selain itu, ada sebagian merchant yang mengenakan biaya tambahan apabila hendak menggunakan kartu kredit. Hal ini patut digarisbawahi adalah kartu kredit bukan tambahan pendapatan yang bisa digunakan untuk berbelanja, melainkan uang kita dalam berbelanja. Secara terminologi, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawaannya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang. Adapun kerugian yang mungkin timbul dalam penggunaan kartu kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit, biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Yang kedua, kerugian bagi nasabah pemegang kartu. Biasanya nasabah akan menjadi lebih boros dalam berbelanja karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk belanja. Selain itu, ada sebagian merchant yang mengenakan biaya tambahan apabila hendak menggunakan kartu kredit. Hal ini patut digarisbawahi adalah kartu kredit bukan tambahan pendapatan yang bisa digunakan untuk berbelanja, melainkan uang kita dalam berbelanja. Secara terminologi, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawaannya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang. Dengan melihat berbagai hal pada beberapa prinsip syariat yang dilanggar oleh kartu kredit konvensional, diluncurkanlah kartu kredit syariah yang menggunakan sistem syariat dalam pengoperasiannya. Pada kartu kredit syariah, biaya-biaya yang dikenakan hanya iuran tahunan dan biaya denda yang dikenakan apabila nasabah telat membayar. Biaya denda biasanya akan dimasukkan pada pendapatan non-halal dari bank syariah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk dana sosial. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.